Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 13 Oktober 2020. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 11 ayat 37 sampai 41. Kita diingatkan supaya selalu rajin membersihkan cawan hati kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu mengajar kami untuk selalu memperhatikan keadaan hati kami. Engkau menghendaki agar batin kami selalu dalam keadaan bersih. Karena itu ya Tuhan, bantulah dan sadarkanlah kami, supaya kami selalu rajin membersihkan cawan hati kami, agar Engkau selalu dan tetap nyaman hidup dalam hati kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 11 ayat 37 sampai 41. Pada suatu ketika, selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu, lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah rajin-rajinlah membersihkan cawan hati kita. Injil hari ini menceritakan kepada kita bahwa ada seorang Farisi yang mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Sewaktu Yesus duduk dan langsung makan tanpa mencuci tangan, orang Farisi ini heran apa yang dibuat Yesus sungguh bertentangan dengan adat istiadat orang Yahudi. Orang Farisi itu tidak secara langsung katakan hal itu kepada Yesus. Tetapi Yesus sudah tahu apa yang ada dalam pikirannya. Karena itu Yesus berkata, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan." Apa yang dimaksudkan dengan kata cawan dan pinggan di sini? Apakah cawan dan pinggan dalam arti sesungguhnya atau satu bahasa simbolik? Kalau seandainya Yesus betul ngomong tentang cawan dan pinggan, apakah betul bahwa dalam cawan dan pinggan ada rampasan dan kejahatan? Menurut ahli kitab suci, yang dimaksudkan dengan cawan dan pinggan di sini adalah tubuh manusia. Jadi cawan dan pinggan adalah satu bahasa simbolis untuk tubuh manusia. Yesus sesungguhnya mau mengeritik tingkah laku orang Farisi yang mengutamakan penampilan lahiriah, sementara hatinya penuh rampasan dan kejahatan. Orang Farisi sangat memperhatikan aturan dan hukum secara mendetail. Dari bagi mereka yang tidak mengikuti aturan dan hukum, seperti tidak mencuci tangan sebelum makan, mereka ini sudah dianggap najis, sudah berdosa. Jadi bukan soal kesehatan jasmani yang menjadi pusat perhatian, tetapi soal kesehatan rohani. Karena dengan tidak mengikuti aturan dan hukum makan minum, orang akan menjadi najis, menjadi berdosa. Yesus mengeritik orang Farisi karena mereka hanya memperhatikan ritual lahiriah, sementara arti di balik ritual mencuci tangan tidak dihayati dan diamalkannya dengan baik. Ritual mencuci tangan sesungguhnya satu ritual pembersihan diri. Yang perlu dibersihkan adalah kejahatan-kejahatan yang sudah merusaki batin kita. Antara lain, dosa ingat diri,
kesombongan, kerakusan, kecemburuan, balas dendam, ketidakadilan, gosip, dan lain-lain yang merusakkan relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Itulah bagian dalam dari cawan dan pinggan yang perlu dibersihkan. Yesus Kristus tidak mengikuti ritual mencuci tangan sebelum makan karena dia tahu apa makna dari ritual mencuci tangan. Dia sadar akan dirinya bahwa ia adalah Tuhan, jadi dia tidak membutuhkan ritual pembersihan. Orang Farisi sama sekali tidak sadar akan hal ini. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, bagaimana keadaan cawan dan pinggan hati kita? Apakah ada yang perlu dibersihkan? Yesus sendiri pernah berkata, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, rajin-rajinlah membersihkan cawan hati kita, agar kita selalu melihat Allah. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati dan melindungi kita, secara khusus mereka-mereka yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.